Mengapa Titiang ikut dalam perhelatan Pilkada Tabanan ini? Titiang pribadi maju tidak sama sekali ingin merebut suatu kekuasaan itu. Salah bupati yang sudah ada itu. Menurut Titiang tidak. Yang salah siapa? Rakyat lo yang milih. Rakyat lo yang menerima. Nah, secara individu, ya itulah salah satu alasan Titiang. Ya, Titiang tidak mau masuk dalam ranah warna karena Titiang sendiri sebenarnya belum kader Golkar. Ingat mana aja lagi ngayah, pintu sana membuka nih, celepin Titiang. Harapan Titiang simpel, tolong diajari masyarakat proses politik yang benar. Jika kita ingin berubah, mulai dari prosesnya harus berubah. Kalau prosesnya nggak berubah, berat polemik kan teman-teman tidak akan berubah. Cara Anda mendukung nantinya mencerminkan yang Anda dukung. Om Swastiastu. Yaning pirengang wau ulasannya Pak Ketua DPD pada saat menjabarkan kondisi Tabanan. Semestinya Golkar tidak bingung mencari bakal calon bupati. Raganya saya sudah mumpuni tadi dengan ulasan-ulasannya. Tapi entah mengapa kemudian Golkar membuka peluang. Sedurung Titiang lantur, pedangan namun Titiang memperkenalkan diri, nama Titiang Heri Angligan, yang ring Kerambitan, agak terkenal Angligan ke Kipik manten, karena ada dusun yang namanya Angligan. Asal Titiang dari sana, mungkin demun nak lingsir ngubu deki, mungkin wenten balearnya ngubu. Akhirnya tercatatlah Tiang secara dinas nih ke Deki sebagai warga Bantas dan adat. Yang bungkur yang lewat Manangkaja, yang dumun jadi meluasan na alit, nah ke di kubun Titiang karena wenten dasaran soalnya meluasan kenten gitu, tapi sampun lebar itu. Sana kedua menetap sekarang ring Denpasar, beristri satu, belum dua, mungkin tidak akan dua, anak dua, laki-laki 24 tahun dan 21 tahun. Kemudian pekerjaan Titiang sendiri amangkinan wantah dados pengacara pajak, kantor ring Renon Jalan Tangkular Barat. Mungkin terwenten sana istimewa tentang diri Titiang kalau secara pribadi, tetapi galah tidak panjang, galah niki nenten Jesui taler. Titiang mencoba memepetkan agar inti-intinya saja bisa tercapai. Pak Ketua DPD tadi sudah mengatakan bahwa ada dua bakal calon. Secara intuisi, semeton pasti bertanya, nah kemudian ya Heri Angligan itu maju kan begitu. Ya. Jadi Titiang memulai dari mengapa Titiang maju, mengapa Titiang ikut dalam perhelatan Pilkada Tabanan ini. Mungkin sama dengan Terapanji, awalnya kita biasa-biasa saja. Namun melihat perkembangan yang ada potensi yang harusnya bisa dikembangkan lebih besar lagi, mungkin belum terkembangkan. Titiang pribadi maju tidak sama sekali ingin merebut suatu kekuasaan itu. Ya. Salah bupati yang sudah ada itu. Ya, Titiang tidak mau masuk ke dalam ranah warna karena Titiang sendiri sebenarnya belum kader Golkar. Titiang kali belum berwarna, ya secara politik praktis mungkin Titiang tidak mengetahui banyak. Tapi Titiang mencoba untuk menggambarkan salah beliau menjabat selama 20 tahun. Menurut Titiang tidak. Yang salah siapa? Rakyat lo yang milih. Kemudian ketika Titiang mengatakan begitu, muncul suatu bentuk, oh soalnya pragmatisme. Nggak salah juga, rakyat lo yang menerima. Nah, secara individu, ya itulah salah satu alasan Titiang. Titiang ingin mewarnai perhelatan Pilkada Tabanan ini.
bahwa kemudian ada prosesnya masih panjang. Mungkin mengambil formulir sampun, yang mendaftar sampun, sarang-sarang turah panji. Kemudian tahap berikutnya adalah survei sampai Agustus. Biarkan nikah mengalir saja. Dan yang sebenarnya sangat berbangga, sangat berbahagia sekali bisa diundang dalam rentetan konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Ketua DPD Golkar. Niki kali pertama yang bisa mengikuti dan yang sangat apresiasi PK sama Pak Ketut Budi, paminan yang ada tuan rumah Niki dan yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini. Selain ikut mencoba menawarkan suatu perubahan-perubahan yang mungkin bisa kita lakukan di Tabanan, secara pribadi setelah sekian lama yang meninggalkan Tabanan, asal nikah saking Tabanan, tapi yang terlahir di Yembang di tempatnya ibu, kemudian besarnya di Denpasar, ya akhirnya kesana kemari. Tahun 2011 mulai merasakan kenapa tidak kita berbuat sesuatu untuk Tabanan. Konit lemah Tabanan, kok tidak ada kontribusi. Mulailah titiang sama semeton-semeton yang satu visi, yang satu selera, yang satu kesenangan wale, kesenangan puniki maksud kumpul-kumpul, beruak-beruak begitu ya. Kemudian membentuk suatu komunitas namanya Gaya niki namanya Pangkeren Tabanan Lovers, tapi sebenarnya komunitas pecinta Tabanan. Dari sana terus bergulir, ada harapan. Akhirnya singkat cerita dia memutuskan ya sudah. Ketika ada suatu statement yang mengatakan jika diatur Pak Ketua DPD Wau Bojok kena juang misalnya gitu pasti menang. Titian seneng, gitu terus nah titian lawan Bojok nih misalnya begitu ya. Jadi kita tidak usah harus emosi, tidak usah harus marah, tidak usah harus kemudian kita gunakan energi nika kemudian untuk fokus. Niat yang murni kemudian untuk menawarkan satu perubahan. Nah karena ada dua calon di Golkar, pada saat pendaftaran hari ini pun yang akan ulangi. Dua calon ini bergantung survei. Masalah kemudian 1-2 biarkan proses kita berlanjut. Tapi ketika Titian misalnya tidak mendapatkan rekomendasi ini ke sana mendapatkan setelah panji, wajib hukumnya kemudian kita harus support calon ini. Kenapa? Masuknya mulai Golkar. Pertanyaan berikutnya adalah, kok lewat Golkar? Kok nggak lewat warna lain misalnya? Sekian lama penjajakan, ada beberapa karakteristik partai yang tidak salah dan itu sangat benar. Satu, partai mengatakan bahwa harus kader. Ya. Ketika kemudian kondisi ini diharapkan kepada Titian tidak punya pilihan. Artinya Titian sudah tidak boleh mengikuti konstelasi pemilihan bakal calon di warna lain. Nah kebetulan Golkar memberi peluang untuk itu, sehingga Titian tidak punya pilihan. Ingat mana aja lagi ngayah, kemudian pintu yang lain terbuka, tertutup, pintu sana membuka nih, celepin Titian. Nah diberikanlah kesempatan. Harapan Titian simpel. Tolong diajari masyarakat proses politik yang benar. Jika kita ingin berubah, mulai dari prosesnya harus berubah. Kalau prosesnya nggak berubah, berat polemik kan semata tidak akan berubah. Jadi ketika prosesnya itu berubah, kemudian alurnya baik, sekali raga mulai tabil sana jadi ngupu, tomat mulai raga, tomat sana jadi ngupu, biarkan dia mengalir secara alami. Karena toh tujuan koalisi niki Golkar dan Nasdem adalah mendapatkan kader terbaik yang kemudian berkompetisi dalam pilkada tanggal 9 Desember ini ya dengan kandidat lain dan mendapatkan yang terbaik. Jadi sebenarnya sebagai masyarakat, bola ini kan di tangan masyarakat, bukan di tangan partai politik. Bahwa kemudian partai politik harus memberikan suatu pelajaran-pelajaran supaya sementonika mulai dengan politik sekali sana sampun kaulasan sarang ketua DPD Golkar ya mengenai BL mengenai bansos segala macam. Itu yang tentutan kita mengerti karena nika
ranah dari Golkar. Jadi benjang pungkur yening wenten seperti dikatakan oleh Bapak Sekretaris, ada survei yang sifatnya melalui pertanyaan, melalui telepon segala macam, bahwa ada 2 kandidat. Itu yang serahkan sareng semeton. Sudah banyak di media sosial, di Facebook, di Instagram, maupun di WA group tentang Turah Panji dan tentang Tiang. Angge, pepinah semeton sareng sami, yang mana Anda merasa yakin? Ya, karena Tiang yakin, Tiang sama Turah Panji tujuannya sama. Ya, kalau Turah Panji sendiri saja mendaftar gitu, nanti kasihan Turah Panjinya, tidak ada challenge sebagai seorang kandidat. Mungkin semeton ikut lomba lari, perakan semeton lomba lari, pakaian serang semeton juara 1, dia juara 1, benar peserta dia perakan gitu, kan nggak lucu. Jadi didampingi oleh seseorang untuk kemudian menimbulkan kompetisi yang sehat, sehingga hasilnya itu rasanya wajib semeton-semeton yang sudah mengikrarkan dirinya ikut dalam Partai Golkar untuk kemudian mendukung. Kalau ternyata dalam perjalanan ada yang kurang berkenan atau kehendak atau pepinah semeton misalnya terpenuhi, beranikan diri kemudian berbicara melalui tatanan pengurus desa, ke KPK, PK, ke DPD, sampaikan. Yang kok niki durung, niki samba ke, misalnya begitu, sampaikan. Anda itu punya hak. Bukankah kekuatan sebenarnya yang mutlak untuk negara ini ada di tangan rakyat? Yang dadah sejauh Nasakura, Pak Manggaria, seorang Pak Ketut, beliau kan wakil kita sebenarnya. Anda ketuanya kan. Jadi jangan pernah sungkan, apalagi Pak Manggaria selaku ketua Golkar sudah menyampaikan dengan gamblang program-program beliau selaku anggota anggota DPRD tingkat 1 dari Dapil Pabana. Tidak pernah yang melihat seorang politikus, apalagi menjabat selaku ketua DPD partai ini ke sevulgar beliau kalau berbicara. Sevulgar dalam artian loyal gitu loh. Niki Karyanin, Nike Karyanin, Niki Karyanin. Jadi ya wajar untuk menjadi seorang wakil rakyat. Yang ketiga, ketika kemudian sudah terjadi suatu keputusan mengenai kandidat, kemudian koalisi juga akhirnya memutuskan suatu pasangan calon dan pasangan calon bupati dan wakil bupati itu untuk bertarung nanti di Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Kita hanya minta satu, cara Anda mendukung nantinya mencerminkan yang Anda dukung. Misalnya, Dumun takut, hilangkan rasa takut itu. Karena yang kroyo sarang ninja, nggak akan ada, saya jamin ninja. Kalaupun ada, selesai perkaranya. Jangan pernah takut. Yang kedua, buka mata, buka telinga, buka mulut untuk mendapatkan yang terbaik. Yang ketiga, ajak teman-teman yang sepakat. Yang keempat, jangan pernah berbenturan nanti ke depannya. Nah, ini sebenarnya momen yang sangat baik pada malam ini untuk menunjuk kami ketika kemudian yang berdampingan sareng Turah Panji gitu ya, ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa proses berjalan dengan baik, proses berjalan dengan fair, dengan adil, menampilkan semua yang ada, kemudian pilihan ada di tangan semeton sareng. Nah, mengenai program kerja, visi misi, belum lah. Wenten sampun dalam tim kecil, tetapi tentunya prosesnya akan panjang karena yang harus matur sareng Pak Ketua DPD Golkar nanti kira-kira apa yang kemudian kita bisa masukkan. Wenten demun, matur suksma untuk galah wedangan yang diwastane memperkenalkan diri, walaupun mungkin ring marti sudah pernah ketemu yang nak
anu masih niki nah kadang-kadang tanpa diingat ya. Oh, umur yang paling penting mungkin yang sudah 50 tahun. Ampun setengah abad sudah saatnya mungkin dalam tatanan umur nikah dalam tangga kehidupan kemudian untuk mengabdi. Enten nuhun anda enten terlalu larut karena memang ada protokol. Yang terakhir pesan titiang dalam suasana seperti niki sampunang sampun mereka penyakit niki kita tidak pernah tahu. Ternyata hanya 3 jalan yang simpel, pakai masker dengan rajin dengan disiplin, cuci tangan, kemudian dengan menjaga jarak. Semoga kita semua rahayu untuk kemudian menatap Tabanan yang akan lebih baik. Om Santi Santi Santi. Om.